Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pengurus PCNU Kabupaten Purwakarta, baik dari jajaran Rais, Tanfidiyah dan juga lembaga dan Banom yang ada di Kabupaten Purwakarta. Juga yang saya hormati Ketua IPNU dan IPPNU Jawa Barat. Selanjutnya yang saya hormati yang mewakili daripada Ibu Bupati, para peserta yang sudah dilantik yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kumpul ngariung di rangka pelantikan PAC, IPNU dan IPPNU se-Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan setelah dilantik ini kalian bisa bekerja dengan baik dan seoptimal mungkin, baik tenaga, pikiran ataupun harta kita curahkan demi IPNU dan IPPNU. Dalam kegiatannya IPNU tidak boleh lepas hari-harinya dari 5 hal. Pertama adalah belajar, karena masa suburnya kita ini adalah di masa remaja. Kalau kita tidak memanfaatkannya umur ini, kita akan rugi di kemudian hari. Oleh karena itu belajarlah yang baik, yang sungguh-sungguh sampai ke tingkat yang paling tinggi, misalkan S3. Berarti nanti IPNU dan IPPNU akan diisi oleh orang akademisi yang handal, yang merasa tanggung jawab terhadap bangsa, negara dan umat. Tugas kita selain daripada belajar adalah beribadah kepada Allah, baik itu salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Karena Allah tugaskan kita hidup di dunia ini supaya ibadah. Bahkan tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya ibadah. Oleh karena itu yang fardu ain ini tidak boleh kita abaikan. Syukur kalau kita bisa melakukan berbagai amalan sunnah, walaupun bukan wajib, seakan wajib bagi kita yang sudah terbiasa. Kemudian tugas kita adalah mengaji. Artinya kita belajar ngaji kitab yang gundul-gundul yang ada di pondok pesantren, biar kita bisa memahami benar tentang agama Islam. Maka tidak boleh putus belajar kita sampai akhir hayat, supaya keilmuan kita semakin hari semakin banyak, semakin matang. Berhenti belajar berarti tanda kebodohan sudah diambang pintu. Belajar dan mengaji itu adalah tugas utama untuk bisa meningkatkan diri kita dari mata orang lain yang melihatnya. Karena kita termasuk generasi yang handal, siap tempur menghadapi ujian, cobaan dan tantangan. Kemudian yang keempat, tugas kita adalah berorganisasi dengan baik. Berorganisasi itu penting. Kita harus belajar dari sejak dini. Tidak usah menjadi ketua, karena ketua itu terbatas. Paling jadi wakil, jadi sekretaris atau wakil dan lain sebagainya. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita selaku murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan cara inilah kita akan meraih keistimewaan. Dan yang terakhir, tugas kita adalah menjaga daripada ulama. Kita organisasi pergerakan ulama yang bahasa Arabnya Nahdlatul Ulama. Jadi ulama kita ini ada ulama pergerakan, dalam arti bergerak untuk dakwah, untuk mengajar atau ta'lim.
Bahkan yang paling penting dari itu memberikan contoh atau teladan bagi umat. Pada hari ini kita sangat prihatin karena di suasana yang tidak menentu ini sudah demikian banyak korban akibat COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari penyakit itu. Kalaupun ada yang meninggal karena penyakit itu, semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang disalahkan, karena semua ada kehendak Allah. Yang terakhir adalah menjaga daripada orang tua kita, guru-guru kita. Orang tua itu yang telah berjerih payah melahirkan, kemudian mengurus sampai dewasa. Sangat prihatin kalau seorang anak tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian kepada ulama. Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut oleh Allah itulah ulama. Dari mana saja ulama, baik madhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali, semua adalah contoh dan teladan bagi kita. Harus jadikan rujukan tentang fikih dari ulama itu, khususnya ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya kita berharap dari khidmah kita kepada ulama ini akan jadi keberkahan buat hidup kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan jabatan kita, keberkahan hidup kita. Insya Allah kita akan bahagia di sini kini di dunia, dan insya Allah akan bahagia juga kelak di akhirat. Karena itu sudah janji Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya siapa yang beramal soleh, amal kebajikan, kemudian dia dalam keadaan iman kepada Allah, maka dibalas oleh Allah berupa kehidupan di dunia yang baik. Sesuai dengan permintaan kita, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia yang baik. Kemudian yang keduanya adalah kita ini supaya selamat kelak di akhirat. Makanya kita minta sama Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhlak adalah satu modal utama untuk mencapai kesuksesan. Betapapun ilmu kita banyak, keterampilan kita tinggi, berinovatif, dan selalu berpikir realistik, itu hanya akan bisa diharapkan oleh kita manakala kita ini selalu menjaga komunikasi atau silaturahmi dengan berbagai kalangan. Karena sudah janji Kanjeng Nabi, siapa yang silaturahmi akan diberikan umur panjang, dibanyakan rezekinya yang barokah. Yang paling penting buat kita dalam semua langkah ini adalah selalu membina hubungan dengan baik kepada umaro. Karena umaro itu dengan kita sama, objeknya adalah masyarakat. Hanya bedanya pemerintah itu ngurusi daripada kebutuhan lahiriah, kalau ulama berkepentingan untuk mengurusi rohaniyahnya dengan iman, dengan Islam yang sempurna. Tugas kita adalah selain daripada menjaga ulama, kita menjaga guru kita, terutama para kiai di pondok pesantren yang kita harus menjaganya, biar mereka hidupnya tenang, senang, karena selalu dampingi oleh kita semua. Kalau kita khidmah kepada ulama, jangankan manusia, anjing saja dia ashabul kahfi, karena berbuat baik kepada manusia, maka akhirnya dia menjaganya sampai rela mati di dalam guha, walaupun sebetulnya tidak mati. Kemudian kewajiban kita selain daripada
menjaga silaturahmi atau hubungan yang baik dengan umara dan ulama. Kemudian kerjasama kita adalah dengan para ulama. Kemudian ulamanya ulama yang mana? Ulama ahli sunnah wal jamaah, yang selalu menjunjung tinggi dan mengamalkan 3 tema. Satu yang berhubungan dengan keimanan atau ketauhidan kepada Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian di bidang ibadah kepada mazhab Syafi'i, dan di bidang akhlak atau tasawuf pada Imam Ghazali. Ini adalah ulama yang telah merumuskan supaya umat selamat. Disusun dengan rapi, teratur, terukur, adanya prim pola daripada pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian tugas kita selain daripada menjaga ulama adalah kita berkewajiban untuk mengabdikan kepada masyarakat, supaya dirasakan oleh masyarakat keberadaan kita. Jangan sampai hidup tapi sudah dianggap mati, karena tidak ada peran yang positif di tengah masyarakat. Tapi andai kata kita jadi ulama, jadi ustadz, jadi gus, ajengan, insya Allah mereka ini akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan baik dunia ataupun akhirat. Ini yang disebut oleh Allah, walanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Sungguhnya kami akan membalas mereka lebih baik daripada amalnya. Itu janji Allah. Oleh karena itu yakin Allah akan membalas semua kebaikan kita. Kalaupun kita berdosa, tidak boleh menjadi halangan untuk taat dan ibadah. Maksiat itu ujian, cobaan dan godaan. Kita harus siap menghadapinya. Kalau itu datang dari setan, tidak bisa di KO. Begitu kita tundukkan, nanti datang lagi. Apalagi yang namanya nafsu yang ada dalam diri kita, disebut dengan hawa nafsu. Bahkan ini perang yang paling hebat, dan tidak ada lagi perang yang paling hebat kecuali melawan hawa nafsu. Kita harus siap untuk menjadi orang yang selalu berkolaborasi. Dengan siapa? Selain daripada ulama dan umara. Kaum cendekia, orang pintar. Supaya kita bisa meningkatkan pelayanan dan sarana kita yang optimal di lembaga pendidikan kita. Oleh karena itu kita harus baik-baik dengan para cendekia. Biar mereka memberikan konsep, arahan dan bimbingan akademik kepada kita. Kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada di tangan kita hari ini. Ilmu kita ini masih sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit banget ilmunya. Kalau kita sudah tidak lagi mau belajar, maka sejak itulah kebodohan sudah nempel pada dirinya. Kemudian kita harus mengabdi kepada masyarakat, terutama kita punya kepedulian dalam berbangsa. Kita harus komitmen dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pikiran daripada ulama Nahdlatul Ulama, khususnya Syekhul Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan para pengikutnya serta pelanjutnya sampai hari kiamat. Tadi sudah dilantik pengurus IPNU dan IPPNU PAC se-Kabupaten Purwakarta. Bapak ucapkan selamat, semoga kalian baik dan sukses, bisa memegang roda organisasi dengan seoptimal mungkin. Anda senang, kami senang. Itulah tema yang harus kita tonjolkan. Bagaimana bisa menyenangkan orang lain dan bagaimana bikin kita nyaman. Itulah tujuan daripada ibadah. Tujuan daripada mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada manusia. Kita harus selalu menjaga baik hubungan dengan orang tua, karena orang tua lah yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati. Sampai akhirnya kita sudah dewasa. Itu berkat daripada orang tua. Oleh karena itu berbuat baiklah selamanya kepada orang tua.
tidak boleh menyakiti hatinya, tidak boleh menolak permintaannya. Kita tidak boleh membentak, apalagi kalau sampai memukul segala macam. NU itu akan lebih maju kalau kita tidak melupakan generasi anak-anak atau remaja. Karena anak-anak dan remaja hari ini akan menjadi dewasa di kemudian hari. Bapak temelang ningali NU nu digarap ku pelajar yang disebutnya Ibnu dari PPNU. Sehingga nanti tidak akan kekurangan kader yang akan memikul tanggung jawab sebagai pimpinan di Nahdlatul Ulama. Mulai dari tingkat ranting, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Kemudian kamalang Bapak, kalau memang kita ini tidak pernah peduli dengan nasib diri kita hari ini. Oleh karena itu, kewajiban kita apa? Kalau sudah waktunya kita bekerja. Kalau sudah waktunya kita mencari sesuap nasi. Mau dagang, mau tani, jadi peternak ayam, domba, kambing, ikan. Bahkan bisa juga menjadi orang yang rajin tangannya, yang terampil, bisa membuat segala harapan yang ditimbulkan dalam diri kita. Kreatifnya muncul, bisa membangun apa saja, bisa membuat apa saja, bisa mengembangkan apa saja. Itulah harapan ke depan generasi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu saja dulu dari Bapak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Baik kita saat berjumpa ataupun saat berpisah. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, memudahkan urusan kita, dan Allah meridhoi daripada langkah kita. Rupanya itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.